Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wijayanti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Ciranjeng, Kabupaten Majalengka. Video ini berisi materi koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Keterkaitan antara modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Dengan bimbingan dan arahan Bapak Endang Muhtadin sebagai fasilitator saya dan Ibu Intan Permatasari sebagai pengajar praktik. Keterkaitan antara materi modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 tentang budaya positif. Pada modul 1.1, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara menjelaskan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat alam dan zaman yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan potensi anak. Sebagai pendidik, dalam proses pembelajaran, guru berperan untuk menuntun agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, memberikan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan. Modul 1.2 yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Dalam menjalankan peran guru, maka guru harus mampu memahami dalam menjalankan perannya. Hal tersebut selaras dengan nilai dan peran guru penggerak yaitu berpihak pada murid dan menjadi pemimpin pembelajar. Adapun nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Adapun peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajar, mendorong kolaboratif, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Modul 1.3 yaitu tentang visi guru penggerak. Visi guru penggerak adalah cerminan tentang bagaimana murid kita di masa depan, yaitu mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Dalam menyusun visi, hendaklah berpihak pada murid sebagai landasan segala perubahan dalam mendidik. Visi akan terwujud jika bekerja sama dengan semua warga sekolah. Maka dalam mewujudkan visi diperlukan langkah menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Pada modul 1.4 yaitu budaya positif. Berdasarkan penerapan tahapan bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang kita ketahui yaitu budaya positif. Rasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran akan tercipta jika budaya positif ini diterapkan. Budaya positif ini dapat mendorong siswa untuk bisa berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga siswa lebih mandiri dan bertanggung jawab. Jadi, seorang guru penggerak haruslah mampu memahami nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan visi yang disusunnya. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni berpihak pada murid. Berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan positif yang kita kenal dengan budaya positif yang mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga tujuan pembelajaran yakni mewujudkan manusia yang merdeka tercapai. Berikut refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pertanyaan nomor 1, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, sehingga mereka dapat memperbaiki perilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik.
2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang dibuat berdasarkan nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas berisi pertanyaan universal yang bersifat positif, yang mudah diingat dan dipahami. Ketiga, posisi kontrol terdiri dari pemberian hukuman, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Keempat, kebutuhan dasar manusia terdiri dari bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 5. Segitiga restitusi terdiri dari langkah yang ke-1 menstabilkan identitas, 2. validasi tindakan, dan 3. menanyakan keyakinan. Yang menarik dan tidak terduga bagi saya adalah saya mempelajari motivasi perilaku manusia mengenai penghargaan. Awalnya saya mengira pemberian hadiah adalah cara yang efektif, namun ternyata hadiah bisa berdampak buruk bagi siswa, antara lain merusak hubungan, memicu kecemburuan, menurunkan kualitas, bahkan mematikan kreativitas. Pertanyaan nomor 2, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Dan perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari dan memahami modul ini, bahwa menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah tentunya harus melibatkan siswa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk melaksanakannya. Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi saya yang biasa dalam menghadapi siswa adalah sebagai pemberi hukuman dan pemantau, sedangkan posisi saya seharusnya yaitu sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi. Pertanyaan nomor 3, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah dialami dalam menerapkan konsep modul budaya positif ketika saya mencoba membuat keyakinan kelas bersama siswa. Mereka antusias dalam menuangkan pendapat mereka. Kemudian, pengalaman saya ketika ingin menyelesaikan permasalahan pelanggaran atau indisipliner siswa dengan memposisikan diri sebagai manajer. Saya menangani siswa yang sering tidak disiplin dalam proses pembelajaran. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan nomor 4, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif dan termotivasi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat agar kami dapat berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah. Dan juga merasa tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus indisipliner siswa. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempertanggungjawabkan perilaku atas kesalahannya. Pertanyaan kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya di sekolah dan di kelas adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, dan keyakinan yang disusun bersama dengan berpihak pada murid. Kemudian sudah mulai munculnya motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini.
Adapun hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah dirubah menjadi posisi kontrol sebagai posisi kontrol manajer. Pertanyaan keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum saya mempelajari dan memahami modul ini, saya sering memposisikan diri sebagai pemantau dan teman. Saya beranggapan dengan memposisikan sebagai teman akan lebih dekat. Akan tetapi, saya merasa kadang tidak menghargai dan menghormati. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya mengambil posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Saya merasa lebih bangga melihat tanggung jawab siswa dalam memperbaiki kesalahannya. Saya juga memahami pentingnya komunikasi yang baik untuk meningkatkan tanggung jawab dan motivasi intrinsik siswa. Pertanyaan ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Sebelum saya mempelajari modul ini, saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi. Namun, belum saya lakukan secara menyeluruh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah hanya pada validasi tindakan masalah. Saya hanya cenderung meminta siswa untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Yang belum saya lakukan adalah pada tahap menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan nomor 8, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah, adalah harus adanya kolaborasi dan kerjasama, baik dengan warga sekolah maupun dengan orang tua siswa, agar budaya positif ini menjadi pembiasaan yang selalu dilakukan baik di sekolah maupun di rumah dan di lingkungan masyarakat, supaya menjadi suatu kebiasaan karakter saat berada di lingkungan manapun. Demikian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.